Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau malam ini kami mau mendengar firman-Mu sebelum kami istirahat, biar Tuhan yang berbicara buat setiap kami. Apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami belajar untuk tetap kuat teguh di masa sukar ini, Bapak. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya, tetap punya pengharapan ya, tetap percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung. Nah, hari ini saya akan membawakan tema khotbah ya, tentang bagaimana harap tenang di masa ujian akhir ya. Karena kalau kita nggak bisa tenang, nanti kita nggak akan dapat sesuatu dari Tuhan. Karena ini sudah masa-masa di mana kita mau nggak mau, enak nggak enak ya, kita nggak bisa sogok Tuhan, kita nggak bisa mengubah keputusan Tuhan bahwa setiap kita pasti ngalami yang namanya ujian ya. Ujian akhir ini sudah harus terjadi. Saudara percaya, saudara tidak perlu takut. Yang penting hari ini kita sadar ya. Saya lagi buat renungan, sudah mau saya share tadi tentang bagaimana hari-hari ini jangan jadi hambanya uang. Yang penting cukupkan dengan apa yang ada. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan itu sekali-kali tidak pernah tinggalkan, biarkan saudara sendiri. Berarti hidup kita pasti aman bersama Tuhan. Yuk kita, bagaimana kita belajar tentang 1 Petrus 1 ayat 6-7 ya. Kalau kita lihat kenyataan realita hari-hari ini, nggak ada loh orang yang nggak takut. Saya ketemu beberapa pelayanan ya, mulai kemarin itu rata-rata semua sampai bilang gini, Bu, saya lagi ngalami keadaan yang gak bisa sampai ini, bayar hutang ini, bayar angsuran ini. Begitu banyak yang berkata, Bu, gak cukup. Kita percaya semua orang pasti ngalami keadaan ya. Kita ini lagi ngalami keadaan dehidrasi ya. Sungguh kita lagi ngalami kekeringan, kita lagi ngalami sukar. Benar-benar hari ini kalau kita tidak berdiri di atas iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita pasti nggak bakal mampu. Karena firman berkata, saya terlalu percaya hari-hari ini saudara klaim firman Tuhan yang berkata gini, di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Jadi artinya gini, selama kita tinggal di dalam Kristus, apapun terjadi, kita pasti mampu menanggung segala perkara. Karena kalau kita semakin jauh dari Kristus di masa sukar, kita semakin tidak berdaya dengan fakta yang ada, dengan masa-masa resesi yang terjadi. Kita jujur hari-hari ini kita mengalami dehidrasi. Kita sudah mengalami keadaan yang kering, benar-benar kering sampai saudara rasanya sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi malam ini kita belajar yuk. Dari firman Tuhan yang sederhana, saya juga berusaha cepat karena nanti malam ini ada 2 ya. Setelah dari sini pindah ke satunya karena saya belum live juga, harusnya ini jatahnya satunya juga ya, sosmed saya satunya. Nanti kalau yang mau minta didoa-doakan ya, yang mau tanya-tanya jawab pindah di satunya. Nah, kita buka terlebih dahulu di 1 Petrus 1 ayat 6-7. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Kita baca sama-sama. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, saudara dan saya malam ini kita semua gak ada yang gak ngomong, Bu, happy bawaannya. Banyak orang yang berduka cita ngalami berbagai-bagai masalah. Saudara percaya kalau ini sedang terjadi ujian akhir, kita sedang terjadi, yang jadi pertanyaannya adalah apakah kita memilih untuk tetap bertahan, tetap percaya.
Pastikan malam ini tidak ada orang benar. Yuk kita baca sama-sama di 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembira. Nah, Tuhan itu mengajak kita semua ketika kita harus ngalami yang namanya ujian akhir, berbagai macam pencobaan hidup sedang terjadi. Tuhan itu bukan karena Tuhan itu kurang kerjaan, bukan karena Tuhan tega, tapi hari ini kita semua nggak bisa lari dari yang namanya proses ujian akhir, ya, di masa-masa akhir zaman yang dunia ini akan berakhir. Khususnya kita sebagai orang benar itu lagi diuji. Saudara dan saya, nggak ada orang yang hari-hari ini lepas dari ujian akhir. Karena apa? Lihat, ketika kamu harus, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Hari-hari ini Tuhan itu lagi paksa kita, karena selama ini kita itu kalau nggak lulus jadi kemurnian iman, maka kita ini juga nggak akan berkenan di hadapan Tuhan. Tangkap ya. Jadi pahlawan yang Tuhan cari ini pahlawan iman. Apakah yang jadi pertanyaannya, di tengah keadaanmu yang sulit, kita ini tetap percaya kepada Tuhan? Ini lagi ujian. Orang jujur, kalau keadaanmu baik-baik, rasa percayamu itu pasti gampang, saudara, ya. Saudara percaya kepada Tuhan, saudara melayani Tuhan, saudara hari ini ada di dalam rumah ibadah untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, itu gampang. Semua bisa dilakukan. Tapi ketika kita ngalami ujian pemurnian iman, untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Saudara percaya, hari ini ujian iman tuh tidak main-main. Karena Tuhan tuh mau standar iman kita itu harus di atas rata-rata. Makanya harus punya nilai jauh. Ya, saudara jangan pernah puas jadi orang Kristen yang selama ini cuman berdiri di atas fakta. Kita semua hari-hari ini harus berdiri di atas iman. Sekalipun engkau melihat keadaanmu tambah sulit, yang menjadi penilaian Tuhan, orang yang Tuhan cari hari-hari ini adalah orang yang menerjang badai dengan iman. Saudara tidak lihat fakta lagi, saudara tidak lihat susahnya hidup lagi, saudara tidak lihat keadaan yang buruk lagi, tapi saudara cuma berkata, malam ini aku memilih tetap percaya. Sekalipun keadaan hidupku semakin sulit, aku memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya, lihat ya, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga, nah ini sehingga, makanya jangan panik.com, tetap tenang. Semua keadaan yang sulit ini tujuannya untuk memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita percaya bahwa semua masalah ini tidak akan menghancurkan hidup saudara. Tangkep ya, kita semua ini cuman ngalami keadaan sesaat, saudara. Kenapa? Yang pertama, 3 hal tetap tenang di masa-masa ujian akhir. Yang pertama, karena kita ini harus ngalami ujian peleburan iman murni seperti emas, bahkan nilainya jauh lebih tinggi dari emas yang fana. Saudara tangkap ya, Tuhan itu lagi menguji setiap orang dengan masalah, berbagai macam masalah. Ada yang keuangan plus suami plus penyakit. Mungkin saudara sedang mengalami berbagai pencobaan hidup. Satu hal Tuhan mau ingatkan buat saudara dan saya, kita semua sedang mengalami peleburan iman murni seperti emas. Tujuannya ini sekarang iman yang lagi dilebur, ya. Memang gak enak saudara, namanya ngalami peleburan. Jelas rasa sakit, rasa kehilangan, panas sudah
dimurnikan. Tapi tujuannya sekali lagi bukan menghancurkan hidup saudara, kita lagi dilebur untuk muncul nilainya seperti emas. Yang kedua, kita lagi ngalami ujian pemurnian dalam dapur api yang makin panas. Makanya hari-hari ini banyak orang, tadi saya sempat mampir ya, pulang tadi sampai dari Surabaya ke Jakarta, saya mampir ke salah satu toko, dan saya melihat ya di tempat-tempat toko itu sepi, semua pada berbicara, iya, orang lagi hemat uang lagi susah, banyak orang susah yang hari-hari ini pusing 7 keliling. Lihat ya, semua ngalami. Tapi satu hal saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sekali lagi harap tenang. Orang kalau ngalami ujian di ruang tempat kita masuk, pasti ada tulisan besar, harap tenang, ujian sedang berlangsung. Kalau kita semakin panik, maka ini mengurangi kadar penilaian Tuhan atas hidup saudara dan saya. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita ini diminta harap tenang. Karena ujian akhir sedang berlangsung. Semakin saudara panik, semakin saudara hari ini mengandalkan kekuatanmu, semakin saudara hari ini tidak seriusnya terus sama masalah, saudara tidak serius sama Tuhan, semakin mengurangi tingkat penilaian Tuhan buat orang benar. Orang benar itu nggak akan pernah lepas dari namanya ujian peleburan iman. Pemurnian dalam dapur api yang panas. Tapi level yang ketiga, yaitu kita harus ngalami ujian kesetiaan sampai akhir, sampai Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dan saudara percaya, orang yang setia sampai akhir, bertahan sampai akhir, pasti memperoleh hidup, pasti selamat. Karena kenapa? Karena di 1 Petrus 1 ayat 7 yang berkata, ketika engkau mengalami ujian kesetiaan sampai akhir, maka engkau berhak menikmati puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Sekali lagi, kita ini dalam perjalanan bukan hancur. Dunia dalam perjalanan dilenyapkan. Tapi buat kita sebagai orang benar, harap tenang. Tuhan berkata malam ini, harap tenang nak. Ini nanti kalau kamu lulus, kamu akan puas dengan apa yang hari ini aku ujikan buat orang benar. Kenapa? Karena nanti ada upahnya itu tadi. Saudara percaya, orang yang bertahan, orang yang setia mengikut prosesnya Tuhan sampai akhir akan melihat kemenangan yang luar biasa. Nah, 3 hal. Hari ini Tuhan mau setiap saudara dan saya tenang di masa ujian akhir. Kenapa? Karena ini hanya ujian peleburan iman murni seperti emas. Ujian yaitu pemurnian dalam dapur api yang semakin panas. Banyak orang berkata, panas Bu Eli, tambah panas Bu Eli, dapur apinya tambah volumenya Bu Eli diperbesar. Aduh Bu Eli, peleburannya makin luar biasa. Aduh rasanya sudah tidak punya dasar berharap. Nah, ini peleburan iman saudara. Kalau kita masih punya dasar untuk berharap, belum peleburan iman. Kalau sampai keadaanmu sungguh-sungguh yang terjadi hari-hari ini sudah tidak masuk akal, sudah tidak bisa dipikir oleh akal, sudah rasanya tidak mungkin, rasanya sulit, sukar dan sebagainya, percayalah, hari ini adalah masa-masa peleburan iman terjadi. Jangan panik, harap tenang, karena kalau kita makin panik, maka kita akan gagal di dalam peleburan iman seperti emas. Tangkap ya, penilaian Tuhan akan semakin berkurang kalau kita nggak bisa tenang. Tapi ketika kita tenang, kita tahu malam ini kita mau berkata sama Tuhan, Tuhan, aku tahu hari-hari ini adalah ujian peleburan imanku timbul seperti emas. Saudara percaya apa yang Tuhan mau malam ini? Jangan pernah melepaskan kepercayaan. Saya sudah bahas di khotbah, orang hari-hari ini banyak yang melepaskan kepercayaan
Contohnya apa? Orang takut itu melepaskan kepercayaan. Orang khawatir itu melepaskan kepercayaan. Orang tawar hati itu melepaskan kepercayaan. Jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecil kekuatan kita. Saudara dan saya jangan pernah mau dibohongi oleh iblis, diintimidasi oleh iblis dengan fakta demi fakta yang membuat saudara hari ini berkata, aduh Tuhan, gimana Tuhan, ini benar-benar dak dikduk. Jujur, kalau kita nggak ngalami dak dikduk, berarti kita belum ngalami yang namanya peleburan iman seperti emas. Pastikan yang sedang mengalami keadaan sepertinya jantung mau copot dak dikduk, saudara sudah berdiri, tidak ada fakta yang baik, tidak ada dasar untuk berharap. Yakinlah malam ini saudara berkata, Tuhan, aku sedang ada di dalam fase di mana peleburan iman yang murni seperti emas sedang terjadi. Dan aku tahu bahwa firman-Mu berkata, berbahagialah. Ya, firman Tuhan tidak mengajak kita untuk berduka cita loh. Hari ini, malam ini, bergembiralah. Jangan ada orang yang hari-hari ini panik, orang yang stres, depresi, sampai minum obat tidur, sampai minum sesuatu yang membuat saudara hari ini sepertinya saudara sudah melepaskan kepercayaan, hilang percayamu sama Tuhan, dan saudara mulai putus asa. Tapi pastikan malam ini kita mau belajar, siapa yang lagi ngalami keadaan apinya semakin besar. Kalau hari ini keadaanmu tidak semakin sulit, berarti saudara dan saya belum mengalami yang namanya ujian pemurnian dalam dapur api yang makin panas. Pastikan hari ini jangan takut, jangan panik. Bu, saya tidak pernah mengalami keadaan seburuk hari ini. Semua orang rata-rata mengalami fase ambang batas kekuatan. Jujur, kalau ini dilakukan bersamaan, kalau saudara baca ayat ini, saya merenung gini, iya ya, Tuhan, ayat ini berkata gini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Saudara percaya di ujian akhir ini berbagai pencobaan seketika terjadi sekarang ini menimpa saudara dan saya. Saudara bisa bayangin. Nah, saudara percaya, maaf, hari ini tidak ada. Kalau saudara sedang mengalami fase yang benar-benar saudara kayak dipepet sama Tuhan, rasanya saudara di ambang batas, saudara lihat depan itu laut, dan saudara rasanya tidak bisa menyeberanginya, Tuhan gimana? Pastikan hari ini Tuhan berkata, nak, jangan panik. Engkau sedang mengalami fase ujian peleburan, ujian pemurnian dapur api, pemurnian emas seperti emas, kesetiaan sampai pada akhirnya itu sedang diujikan seketika terjadi. Saudara percaya? Bayangin kalau satu paket ini sedang menimpa kita, tidak mungkin keadaan kita bisa leha-leha. Tangkap ya, kita pasti ngalami gini, aduh Tuhan, saya berusaha ketika saya ngalami fase-fase ini dijadikan satu. Itu rasanya saudara, saya cuma bisa tarik nafas gini, aduh Tuhan, terima kasih. Aduh Tuhan, setiap nafas yang saya ambil saya selalu berkata, terima kasih Tuhan. Mampukan aku melewati fase yang seketika harus mengalami berbagai pencobaan dijadikan satu dapur api peleburan emas seperti emas, peleburan di dalam emas yang makin dimurnikan dan kesetiaan sampai pada akhirnya. Saudara percaya tujuan Tuhan sekali lagi kita bukan dihancurkan masa depanmu suram, tapi semua ini untuk kebaikan saudara. Suatu kali Tuhan bilang gini, nak, aku akan berikan engkau puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Bayangin kalau seketika yang namanya fase peleburan, pemurnian, kesetiaan ini diuji jadi satu. Tapi saudara percaya, makanya semangat hari ini, bergembira. Saya waktu merenungkan ayat ini saya bilang gini, Tuhan, makanya Tuhan bilang bergembira. Bergembira itu bukan karena asbun Tuhan ngomong tanpa alasan. Bergembira itu karena
Karena waktu kita selesai ujiannya, kita juga dapat paketnya lengkap. Ada puji-pujian, ada kemuliaan, ada kehormatan. Tangkep ya. Jadi sekali lagi malam ini saudara jangan lagi panik. Katakan harap tenang. Memang kita lagi ngalami fase yang seketika sekarang ini kita lagi ngalami fase peleburan, pemurnian, ujian kesetiaan 3 kan, ujian peleburan, ujian pemurnian, dan ujian kesetiaan. Saudara dan saya malam ini, yuk saudara jangan pernah takut. Kita hari ini benar-benar harus strong. Percayalah, Tuhan berkata gini, orang yang tetap bertahan sampai pada kesudahannya, saudara, bukan ini perkara sia-sia. Kita pasti akan menikmati yang namanya kemuliaan, kehormatan, dan puji-pujian. Paket semua lengkap ini akan kita nikmati. Nah, kita lihat apa yang mesti kita lakukan waktu kita ngalami ujian. Apa yang diuji? Iman. Nah, kalau yang diuji iman seperti emas, maka penilaian itu akan berhasil waktu kita tenang. Yaitu apa? Yang pertama, tetap percaya tanpa melihat bukti baik. Tangkep ya, ini orang yang lulus. Walaupun tidak ada bukti baik, saudara tetap berkata sama Tuhan, yes, aku tetap percaya. Ini akan mempengaruhi penilaian iman orang benar yang berani menerjang badai. Yang kedua, tetap percaya di saat tidak ada dasar untuk berharap. Ya, yang ketiga, tetap percaya sekalipun terlihat mustahil. Yuk, 3 hal ini kita harus lakukan tiap hari. Karena ketika kita bisa konsisten melakukan ini, maka penilaian saudara di hadapan Tuhan di tengah peleburan iman seperti emas, Tuhan sudah lihat, oh ternyata ya Ibu Olive ya, siapa? Melan ya, Ci Sweat, hari ini Tuhan sudah bisa ngadain evaluasi. Ternyata sekarang walaupun tidak ada bukti baik, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun semuanya mustahil, ternyata Ci Sweat, Melan, ya, Olive bisa tetap berkata, Tuhan, aku tetap percaya. Apapun itu aku tetap percaya. Nah, kalau itu terjadi, saudara sudah benar-benar berdiri menerjang badai dengan iman, tanpa melihat bukti baik, tanpa melihat harapan saudara. Hari ini rasanya nggak dijawab sama Tuhan, dan saudara rasanya gini, aduh mustahil. Kalau sampai itu benar-benar terjadi, saudara percaya, kita semua pasti lulus. Dan ketika penilaian Tuhan terjadi, saudara lulus, saudara tenang aja. Tinggal kipas-kipas menikmati upahnya. Tangkep ya, tinggal kita ini cuman kipas-kipas menikmati upahnya. Saudara akan berkata gini, terima kasih Tuhan buat proses. Ternyata nanti ranking yang paling luar biasa Tuhan cari di akhir zaman adalah pahlawan iman. Bukan pahlawan yang siapa yang paling kaya, punya rumah besar, enggak. Yang Tuhan cari dan Tuhan berikan jempol adalah pahlawan iman yang sudah lulus, imannya timbul seperti emas. Dihadapkan kenyataan yang rasanya mustahil, mustajab, saudara tetap tenang dan saudara tetap berkata gini, aku memilih tetap percaya. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Bagi Tuhan pada saat aku gak punya dasar untuk berharap, Tuhan yang menyediakan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Bagi Tuhan saat tidak ada bukti baik, Allahku turut bekerja dalam keadaan yang buruk sekalipun untuk mendatangkan kebaikan. Ini yang perlu diucapkan. Tangkap ya, saudara perlu praktek ini sehari-hari. Karena waktu saya merenungkan firman ini, saya cuma bilang gini sama Tuhan, iya Tuhan, kalau selama hidup kita cuman berputar antara saudara bukti baik, nuntut keadaan untuk berharapnya kelihatan titik terang, toh Tuhan kalau tidak kelihatan titik terang gimana saya bisa happy, gimana saya bisa sukacita. Mbok ya Tuhan, kasih aku titik terang supaya aku ini bisa bangkit. Nah, kalau itu terjadi setiap hari saudara cuman membutuhkan bukti baik, dasar berharap, dan saudara berkata gini, mana mungkin,
Itu berarti Tuhan berkata, saudara dan saya sebagai orang yang masih gagal. Proses hidupmu akan mengalami pemurnian. Kita ini lagi dimurnikan 30, 60, 90%. Ini tidak gampang saudara. Pemurnian dapur api dari level 5, 6, 7 mungkin bisa lebih. Ini tidak gampang. Ujian kesetiaan di akhir zaman yang tidak pernah melihat apapun hasilnya, tapi hanya melihat Tuhan. Sekali setia mengikut Kristus, walaupun hasilnya mengecewakan, saudara tetap berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Ini yang perlu dilakukan. Tangkap ya, saudara, jangan pernah naik turun imanmu, nanti tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Kalau kita mau hari-hari ini dapat sesuatu dari Tuhan, yuk bangun konsisten. Tuhan, aku mau konsisten. Pokoknya Tuhan, aku memilih percaya. Walaupun keadaan sangat menakutkan, aku memilih untuk percaya. Setiap hari bangun, maka ujian peleburan iman pasti akan kita dapat nilai. Dan saudara percaya, kalau kita sudah lulus peleburan iman, tenang aja. Nanti Tuhan akan sudah sediakan. Sudahlah, puji-pujiannya pasti. Orang kalau dapat puji-pujian itu gimana? Orang kalau dapat kehormatan dari Tuhan itu gimana? Orang kalau dapat kemuliaan dari Tuhan itu gimana? Pasti sesuatu yang luar biasa. Hari ini jangan takut ya. Pastikan saudara belajar lagi satu hal ya. Katakan, Tuhan, kalau tidak ada bukti baik, aku tetap percaya Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tuhan, kalau tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap percaya pengharapanku di dalam Tuhan pada akhirnya tidak pernah mengecewakan. Tuhan, kalau tidak ada rasanya mana mungkin mustahil mustajab, tapi bagi Tuhan aku tetap percaya. Bagiku memang mustahil Tuhan, tapi bagimu tidak ada yang mustahil. Saudara percaya, ini kelihatannya sederhana, tapi yang sederhana ini sering dicuri oleh iblis, sehingga ini mempengaruhi evaluasi penilaian Tuhan atas iman kita. Tangkap ya, saudara, jangan anggap hal ini sepele. Karena firman Tuhan jelas berkata, orang yang hidupnya cuman up and down imannya, jangan mimpi saudara dapat memperoleh sesuatu dari Tuhan. Kita mau jarah. Orang yang dapat sesuatu dari Tuhan itu luar biasa. Pastikan kita pasti dapat sesuatu dari Tuhan, hanya karena kita hari-hari ini menerjang badai dengan iman tanpa melihat. Amin. Yang kedua, yuk, bagaimana ujian pemurnian dapur api yang makin panas? Yang pertama, kita harus punya keteguhan hati. Walaupun melihat nyala api penderitaannya semakin besar. Seringkali waktu ada di dalam dapur api yang makin besar, kita ini tidak punya keteguhan hati. Yang ada kita ini sudah tawar hati. Kita takut, kita khawatir, enggak, tapi kita bangun keteguhan hati. Hari ini jangan teguhkan hati lihat fakta, tapi malam ini kita mau belajar ya, keteguhan hati melihat siapa? Tuhan. Karena waktu kita melihat Tuhan, maka disitulah penilaian Tuhan akan terjadi, dan saudara dinyatakan berhasil. Tuhan akan lihat gini, orang yang lagi ngalami masa-masa yang paling sulit ya, orang tuh pasti kalau teguh hati, mereka akan bilang gini, Tuhan, aku tetap percaya, aku tetap minta kekuatan yang dari Tuhan. Yang penting Tuhan kasih saya kekuatan. Waktumu bukan waktuku. Nah, ini orang teguh hati. Tapi sering kali kita tawar hati, kita bilang gini, Tuhan, kalau hari ini aku tidak mau jawab, aku tidak mau pelayanan, aku gak mau lagi ibadah. Nah, ini bukan keteguhan hati. Orang yang teguh hati itu selalu berkata, jadilah kehendakmu. Yang penting ini baik buat aku, kasih aku kekuatan, jadilah kehendakmu. Ini ciri orang yang teguh hati. Yang kedua, siapa yang rela? Jujur, hari-hari ini saudara ngalami kerugian yang besar, rela aja. Mungkin suamimu makin gak pulang rumah, rela. Kita diminta buat sama Tuhan, semua rela. Saudara hari ini rela, sudah rela masuk dapur api. Tidak tahu sampai level berapa Tuhan akan berhentikan level dapur api. Mungkin kita ada di level 4 sekarang. Iya, aduh Bu Eli 4 aja sudah ngos-ngosan, Bu Eli panas lah. Mungkin masih Tuhan bilang gini, nak, sabar, masih ada 3 level lagi. Sabar, setelah 3 level lagi aku perbesar volumenya, setelah itu selesai. Makanya harus rela. Hari ini kau sudah puasa 40 hari.
tetapi keadaan levelnya makin diperbesar, saudara tidak usah marah. Saudara harus berkata, aku mau rela. Ya, saudara semakin tidak rela, kita semakin tidak lihat apa yang Tuhan kerjakan. Yang berikutnya, yuk kita lihat. Jalani dapur api dalam perlindungan Tuhan. Tangkap ya, saudara harus punya mental, Tuhan, kalaupun apinya volumenya dalam besar, aku tetap mau jalani, nikmati, syukuri dalam perlindungannya Tuhan. Tangkap ya. Nah, kalau seperti itu, kita percaya hari-hari ini Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Nah, yang pertama, teguh hati ya, saudara harus mulai berkata, jadilah kehendakmu walaupun keadaan hidupku tidak semakin baik. Itu orang teguh hati. Yang kedua, rela. Ya sudah, rela Tuhan, suamiku makin menjadi-jadi, istriku makin menjadi-jadi, keuanganku makin menjadi-jadi. Saudara harus punya sikap rela, karena kalau kita rela maka Tuhan makin tidak rela. Tangkep ya, saudara, semakin saudara tidak rela, saudara tahu, saudara tidak akan lihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Hari ini orang yang rela itu akan melihat di depannya apa yang tidak pernah kau lihat, yang tidak pernah kau dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hati. Senyatanya Tuhan berkata, aku sudah sediakan, tenang aja. Semakin rela kehilangan, semakin banyak pengembaliannya. Semakin rela disakiti, semakin banyak nanti anggur yang manis akan Tuhan kembalikan, pulihkan. Tangkep ya, semakin rela hari ini engkau ngalami kerugian yang besar, semakin besar nanti keuntungan yang Tuhan akan kembalikan. Kenapa? Karena semakin kita rela, Tuhan makin tidak rela. Berarti pengembaliannya makin besar. Tangkep ya, Ayub rela, pengembaliannya 2 kali lipat karena Tuhan itu tidak mau berhutang. Makanya malam ini belajar step yang kedua, Tuhan, jadilah kehendakmu. Aku sudah rela kok, apapun yang terjadi, kalaupun sampai rumahku ini harus aku jual, aku juga rela. Karena suatu kali nanti Tuhan akan mengembalikan apa yang menjadi kerelaanku. Tuhan tidak rela. Saudara percaya, Abraham itu tidak segan-segan kasih Ishak, Tuhan kembalikan lipat-lipat, memberkati lipat-lipat. Makanya sikap hati itu paling penting. Waktu kita ngalami ujian dapur api yang makin panas, Tuhan itu mau lihat apa yang kita hari ini yang ada di dalam hati kita. Apa yang saudara hari ini mengasihi Tuhan. Jujur, level ini Tuhan tuh lagi uji saudara apa? Di level mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Kalau saudara tidak rela, berarti saudara mengasihi uang. Saudara kalau tidak rela dengan disakiti suami, berarti saudara masih mengasihi diri sendiri. Harga diri Bu Eli, harga diri. Nah, ini penilaian Tuhan jalan. Tapi orang yang rela, teguh hati, dan orang yang mau jalani dapur api, ya, dalam perlindungan Tuhan, sudahlah, percayalah. Saudara, kalau hari ini saudara sudah teguh hati, rela, jalani aja. Sudah, tidak usah lihat keadaan kanan kiri. Aduh Tuhan, mampu enggak? Kita seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kalaupun kita harus masuk di dalam dapur api yang makin panas, itu pun Tuhan tetap ada buat saudara dan saya. Kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada api yang bisa menghanguskan hidupmu. Justru malah setelah selesai nanti pengembaliannya lipat. Tangkep ya, ada promosi, ada kemuliaan, ada yang namanya pujian, hormat, kehormatan. Nah, ujian kesetiaan sampai akhir, yang ketiga ya, setelah itu kita selesai. Bagaimana? Yang pertama, kuatkan, teguhkan hati kepada Tuhan. Yang kedua, kerelaan pikul salib sebagai pengikut Kristus itu sudah setia. Makanya kesetiaan ngikut Kristus itu harga mati. Saudara tidak bisa hari-hari ini tidak punya kekuatan hati, tidak bisa kerelaan pikul salib, tidak bisa lari dari pikul salib. Dan yang ketiga, pasti bertahan sampai akhir. Itu tadi, ujian kesetiaan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan tadi puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Jadi 3 hal ini saudara percaya, saudara setia sama Tuhan, bertahan sampai akhir, tidak ada ruginya. Kita hari-hari ini dipaksa Tuhan untuk tetap setia. Jangan pikul dosa, tetap setialah pikul salib, sangkal diri,
dan bertahan sampai akhir, ya. Itu yang Tuhan mau. Hari ini kuatkan hati, tetap setia pikul salib dan bertahan sampai akhir, karena senyatanya di balik kesetiaan kita, Tuhan sudah sediakan puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Itu sebabnya hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan jangan panik, tetap tenang, ya. Perjalanan hidup kita ini luar biasa loh. Saya waktu baca ayat ini, saudara renungkan ya, Tuhan itu sudah kasih batasan, tapi kita ini kurang merenungkan benar-benar. Kalau saudara baca sekali lagi, kita baca ayat 1 Petrus supaya ini jadi pemikiran yang nempel di kepala kita, sehingga waktu sesuatu firman ini nempel, saudara percaya, saudara tidak akan pernah jalani kehidupan ini dengan takut lagi. Saudara diulang ya ayat ini, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini, ya. Siapa yang lagi ngalami sekarang ini loh Bu, ngalami keadaan yang sulit, gak pernah sesulit dulu-dulu. Aduh Bu, kering Bu, masa kering, masa sukar, masa yang benar-benar menakutkan sampai jantung saya dak-dikduk loh Bu. Lihat keadaan, jujur ada banyak orang yang lagi ngalami fase ini, ya. Saudara hari ini jangan takut, dan saudara lihat, oleh seketika harus berduka cita, harus oleh berbagai-bagai pencobaan itu tadi, peleburan iman, pemurnian dalam dapur api yang makin panas, ujian kesetiaan ini sedang jadi satu, saudara. Tuhan lagi mengevaluasi setiap orang benar. Makin panik, makin gagal. Makin mengurangi penilaianmu sebagai orang benar. Makanya jangan panik, harap tenang. Ujian sedang berlangsung, ya. Kita ini sedang masuk dalam ruangan yang mungkin di sekelilingnya, saudara, sudah ditulis, harap tenang, ujian akhir sedang berlangsung. Harap tenang, ujian akhir sedang berlangsung. Saudara sedang mengalami 3 level ujian. Hari-hari ini semua lagi diujikan. Peleburan, pemurnian, ujian kesetiaan. Yang pasti malam ini Tuhan berkata, maksud nak, ini bergembira, karena maksudnya itu baik buat kamu. Maksud semuanya ini untuk membuktikan kemurnian imanmu timbul jauh lebih tinggi seperti emas yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi kita hari-hari ini ngalami peleburan, pemurnian dalam dapur api. Tujuannya, lihat ya, Tuhan sudah ngomong, nak, gak usah takut, api gak akan bakar hidupmu. Hari ini kehilangan, ya, jujur ujian iman tuh waktu kita ngalami kehilangan, kerugian yang besar, hari-hari ini sedang terjadi. Mungkin kebangkrutan yang besar, mungkin rumah tangga yang goyahnya besar. Saudara ngalami goncangan, sakit penyakit yang divonis dokter. Mungkin hari-hari ini asetmu sudah banyak terjual dan ini goncangannya besar. Kesetiaan suami mulai diuji, kesetiaan istri. Tidak gampang loh saudara. Waktu suami kita baik, istri kita baik, kesetiaan itu gampang ya. Tapi kalau dalam faktanya suamimu makin gak setia, istrimu makin gak setia, anak-anakmu makin gak setia, yang jadi pertanyaannya Tuhan mau uji malam ini, masihkah kita bisa setia? Masihkah Tuhan masih mendapatkan banyak istri-istri yang setia dengan suami masa muda? Masih banyakkah suami-suami yang berani bayar harga kesetiaan dengan istri masa mudanya? Ini lagi ngalami fase ujian. Tangkep ya, setia dalam keadaan sukar, masa sukar itu tidak gampang. Pastikan malam ini kita sudah belajar, yuk kita mulai berkata, Tuhan, aku tidak takut, aku mau pilih percaya. Aku tahu kok, walaupun tidak ada bukti baik, Allah turut bekerja. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap percaya, karena pengharapanku di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan hasilnya. Bahkan saat semuanya berkata mustahil, mustajab, aku memilih tetap percaya. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Level yang kedua, yaitu apa saudara? Teguhkan hati, ya. Yang pertama tadi tetap percaya. Yang level kedua adalah proses ujian.
hati kita. Hari ini kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa lagi diuji. Makanya teguhkan hati walaupun melihat keadaan nyala apinya semakin besar. Rela hati, ya, rela aja. Tuhan aku rela sudah. Hari ini tambah parah ya sudah, rela Tuhan. Aku cuma teguh hati aja jalani proses di masa-masa ini, dan aku hari ini mau menjalaninya. Aku tahu aku lagi menjalaninya dalam perlindungan Tuhan. Tangkep ya, saudara. Percaya waktu kita semakin kokoh, siapa yang paling gemetar? Iblis. Kalau di level ini saudara sudah berdiri, iblis itu tidak bisa ambil keuntungan apa-apa dari hidup. Yakin itu. Saudara, sesulit-sulitnya orang benar, waktu level ini saudara sudah muncul, iblis itu paling gemetar. Karena iblis tahu sebentar lagi waktu kita tetap setia. Saudara tetap setia, pikul salib ya, setia ya sudahlah Tuhan, salib ya sudah tidak usah dilepas salib. Saudara bertahan sampai akhir, maka percayalah iblis paling gemetar karena iblis tahu firman. Iblis tahu sebentar lagi saudara akan menikmati kemuliaan, kehormatan, dan puji-pujian. Wow, itu tiga langsung jadi satu saudara. Apa yang tidak pernah saudara lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah saudara dengar, itu yang Tuhan sudah sediakan. Siapa yang malam ini lagi ragu sama Tuhan, yuk kita mau kuatkan, teguhkan hati. Sudah, jangan sampai pikul salib sangkal diri dilepas, ganti pikul dosa dan sangkali orang lain. Enggak, kita tetap setia. Bertahan aja sampai akhir. Saudara tangkep ya, karena sebentar lagi Tuhan berpesan, nak, semua ini on the way loh. Apa yang tidak pernah saudara lihat, apa yang tidak pernah saudara dengar, apa yang tidak pernah saudara timbul dalam hati, semuanya ini sudah Tuhan sediakan. Berarti on the way. Tangkap ya, kita lagi on the way melihat itu yang sudah Tuhan sudah sediakan, termasuk puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Ini sedang on the way. Semuanya sudah tersedia ya. Yuk kita berdoa. Baterai saya sudah mulai drop juga, nggak tahu ini kok kayaknya nggak keburu ya, mungkin sudah terlalu habis. Yuk kita berdoa malam ini. Saudara tenang, harap tenang. Ujian akhir sedang berlangsung. Pastikan kata kuncinya jangan panik. Semakin panik, semakin mengurangi penilaian orang benar. Tangkap ya, semakin panik, penilaianmu semakin berkurang nanti. Pastikan ini kan cuman ujian. Saudara harus kejar hebat, bukan hebat makin kaya, ngumpulin harta, enggak. Saudara hari ini jadi orang hebat, itu orang yang tetap percaya, ya, tetap teguh hati, tetap setia. Itu aja, bertahan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati ya. Nanti kalau sempat ini saya lagi cas baterainya ya. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami belajar cara bagaimana kami ngalami peperangan untuk di akhir zaman. Kami gak mau dikalahkan dengan tipu daya iblis. Karena firman Tuhan berkata, lawan iblis dengan iman yang teguh maka dia akan lari. Kami tahu peperangan hari-hari ini sedang terjadi Tuhan. Kami tahu kami sedang mengalami ujian akhir hari-hari ini. Dan Tuhan mau kami semua tetap tenang. Dan kami mau belajar tenang. Kami sudah serahkan semua persoalan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar semua ini jadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau lagi Tuhan lari dari proses yang walaupun dapur apinya, kami mau rela Tuhan, kami mau rela. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Terimalah berkat Tuhan. Angkat tangan saudara, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tetap semangat, jangan sampai kendor ya. Ingat ya, ini cuman ujian loh. Ujiannya harus lulus. Semakin cepat saudara bertindak. Lihat ya, saya lupa tadi kesaksian dikit. Waktu saya mulai belajar ilmu ini ilmu yang saya dapat beberapa saat. Saudara tahu, promosi Tuhan itu cepat loh.
promosi Tuhan buat kehidupan pelayanan saya khususnya, dan semua yang dalam perjalanan, apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saya pikirkan, yang timbul dalam hati, Tuhan itu bisa sediakan. Makanya ini tip saya, sempat beberapa saat saya lupa, Tuhan tiba-tiba ingatkan, bagikan ini. Kelihatannya sederhana, tapi ini harus anak-anakku tahu, karena prinsip kemenangan peperangan rohani yang senyatanya sedang terjadi hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati.